Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Venezuela mengadakan pemilihan umum untuk Majlis Nasional di tengah boikot dari pihak oposisi. Penghitungan suara sedang berlangsung dalam pemilihan legislatif Venezuela yang akan membantu Presiden Nicolas Maduro berkuasa di satu-satunya badan resmi yang masih dikuasai oleh pihak oposisi. Sebahagian besar partai oposisi memboikot pemungutan suara untuk Majlis Nasional, demikian dilaporkan siaran BBC. Boikot itu dipimpin oleh pemimpin oposisi Juan Guaido yang sejak 2 tahun yang lalu terlibat dalam perjuangan kekuasaan dengan Maduro. Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara lainnya memberi pengakuan pada Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. China mempersiapkan peluncuran vaksin virus corona pada skala besar. Pemerintah di provinsi-provinsi di seluruh China memesan vaksin virus corona eksperimental buatan dalam negeri, meskipun pejabat kesihatan belum mengatakan seberapa baik vaksin ini efektif atau bagaimana ini dapat diakses oleh 1,4 miliar penduduk negara itu. Sebuah laporan dari kantor berita AP mengatakan pengembang mempercepat pengujian akhir dan Menteri Luar Negeri China mengatakan selama pertemuan PBB pekan lalu bahawa ketika Inggeris menyetujui penggunaan darurat kandidat vaksin Pfizer Inc., para penyedia siap untuk mengatur distribusinya. Pakar kesihatan mempertanyakan mengapa China menggunakan vaksin eksperimental pada skala besar sekarang karena wabah itu sebagian besar terkendali di dalam perbatasannya. Pengacara Trump Rudy Giuliani dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Rudy Giuliani, dinyatakan positif COVID-19 dan sedang dirawat di rumah sakit. Presiden menulis dalam sebuah tweet, "Cepat sembuh Rudy. Kami akan melanjutkan." Giuliani adalah sekutu terbaru Trump yang dinyatakan positif mengidap virus corona. Presiden sendiri yang telah mendekati batasan pandemi dan mengenakan masker dengan skeptis telah terular dan pulih dari COVID-19 pada bulan Oktober. Orang-orang yang merusak patung Sheikh Mujibur Rahman akan menghadapi tindakan keras, demikian kata Menteri Bangladesh dan Obaidul Qadar. Menteri Urusan Transportasi dan Jembatan Jalan dan Sekretaris Jenderal Liga Awami yang berkuasa, Obaidul Qadar, telah memperingatkan bahawa mereka yang merusak patung Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman di Kustia yang sedang dibangun akan menghadapi hukuman yang berat. Berbicara dalam pertemuan Liga Awami melalui video conferencing, Obaidul Qadar mengatakan bahawa pemerintah tidak akan membiarkan siapapun membuat pernyataan, komentar atau perilaku yang merendahkan peraturan hukum dan undang-undang dasar negara. Demikian dilaporkan oleh kantor berita resmi BSS yang mengatakan bahawa pemajangan dan pelestarian potret Bangabandhu merupakan hal yang diatur dalam undang-undang. Mencemarkan nama baik patung Bangabandhu berarti mencemarkan nama baik konstitusi negara. Demikian dikatakannya. Di Hong Kong, pihak berwenang membekukan rekening bank mantan anggota parlimen pro-demokrasi Ted Hui Chi Pung. Di Hong Kong, pihak berwenang membekukan rekening bank mantan anggota parlimen pro-demokrasi Ted Hui Chi Pung setelah dia melarikan diri ke Inggris bersama dengan keluarganya. Dalam pengarahan kepada kantor berita melalui media sosial pada hari Minggu, aktivis pro-demokrasi tersebut mengatakan bahawa rekening bank miliknya, isteri dan orang tuanya di Bank of China, Hong Kong, HSBC dan Bank Hang Seng telah dibekukan. Laporan mengatakan kondisi di Hong Kong memburuk setelah China memberlakukan undang-undang keamanan pada bulan Juni, membuat apapun yang dianggap Beijing sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme atau berkolusi dengan pasukan asing dapat dihukum hingga seumur hidup di penjara. Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan preferensial iaitu PTA pertama sejak kemerdekaannya. Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan preferensial PTA pertamanya dengan Bhutan yang mengizinkan akses bebas bea untuk berbagai barang antara kedua negara. Ini adalah PTA pertama yang ditandatangani Bangladesh dengan negara manapun di dunia. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada hari Minggu antara Menteri Perdagangan Bangladesh Tipu Munshi dan Menteri Urusan Ekonomi Bhutan Leon Po
Loknath Sharma di Dhaka. Perjanjian tersebut ditandatangani pada kesempatan yang menandai rampungnya 50 tahun dari hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada tahun 1971, Bhutan adalah negara pertama di dunia, diikuti oleh India sebagai yang kedua, yang memberi pengakuan kepada Bangladesh sebagai negara merdeka. Di bawah PTA, 100 jenis produk Bangladesh akan mendapatkan akses bebas bea ke Bhutan. Pada saat yang sama, 34 jenis barang dari Bhutan akan mendapatkan akses bebas bea masuk ke Bangladesh. Barang-barang lebih lanjut dapat ditambahkan dalam daftar nanti atas dasar diskusi antara kedua negara. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengadakan pertemuan dengan wakil pemimpin Taliban, Mullah Baradar. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengadakan pertemuan dengan wakil pemimpin Taliban, Mullah Baradar, dan kepala negosiator Abdul Hakim pada hari Sabtu. Sesuai laporan, mereka membahas proses perdamaian Amerika Serikat Taliban di masa depan dan pembebasan orang-orang tahanan yang tersisa. Khususnya, pertemuan pertama Komite Kepemimpinan Dewan Tinggi Afghanistan untuk rekonsiliasi nasional diadakan di Qatar pada hari Sabtu. Amerika Serikat menyambut baik pembentukan dan pertemuan Komite Kepemimpinan pertama Dewan Tinggi Afghanistan untuk rekonsiliasi nasional. Menanggapi pertemuan tersebut, Zalmay Khalilzad mengadakan tweet bahawa komite ini akan menjadi badan otoritatif untuk Republik Islam Afghanistan karena merundingkan syarat-syarat perjanjian perdamaian, pembagian kekuasaan dan gencatan senjata permanen dan komprehensif dengan Taliban. Bangsa memberi penghormatan kepada Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar pada Mahaparinirvan Divas ke-64-nya. Bangsa memberi penghormatan kepada Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar pada Mahaparinirvan Divas ke-64 atau peringatan wafatnya beliau hari ini. Sejumlah upacara sedang diselenggarakan di seluruh negeri untuk menyoroti sumbangan dari Dr. Ambedkar pada pembangunan bangsa. Para pejabat tinggi dan anggota parlimen akan memberikan penghormatan kepada arsitek konstitusi di patungnya di kompleks gedung parlimen di New Delhi. Presiden Ramnath Kovind telah memberikan banyak penghormatan kepada Baba Saheb B.R. Ambedkar pada kesempatan Hari Mahaparinirvana. Dia berkata, Dr. Ambedkar adalah seorang arsitek hebat dari konstitusi kita yang berjuang untuk masyarakat dan pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Wakil Presiden Venkaiah Naidu memberikan penghormatan bunga kepada Dr. Baba Saheb Ambedkar pada Mahaparinirvan Divas hari ini pada acara singkat di Raj Bhavan di Chennai. Dia bersama dengan Gubernur Tamil Nadu Banwarilal Purohit menghujani kelopak bunga pada potret Dr. Ambedkar. Perdana Menteri Narendra Modi memberikan penghormatan kepada Dr. B.R. Ambedkar di Mahaparinirvan Divasnya dalam sebuah tweet. Modi berkata, pemikiran dan cita-cita Baba Saheb terus memberikan kekuatan kepada jutaan orang. Perdana Menteri berkata, kami berkomitmen untuk memenuhi impian yang dimilikinya untuk bangsa. Upaya sedang dilakukan untuk pemulangan awal 2 anak kecil yang melintasi LOC, juru bicara pertahanan, mengatakan itu. Di Jammu dan Kashmir, 2 anak perempuan dari wilayah Kashmir yang dicaplok oleh Pakistan ditahan pada hari Minggu setelah mereka secara tidak sengaja melanggar garis kontrol LOC di distrik Poonch. Wartawan All India Radio di Jammu melaporkan bahawa gadis-gadis itu ditangkap di dekat Sarala di subsektor Gulpur sekitar pukul 8.45 Minggu pagi. Kedua gadis tersebut iaitu Laiba Zubair berusia 17 tahun dan adik perempuannya Sana Zubair berusia 13 tahun berasal dari Abbaspur di Tehsil Kahuta dari wilayah Kashmir yang dicaplok oleh Pakistan yang menduduki Kashmir, terlihat bergerak ke sisi ini oleh pasukan India yang ditempatkan di sepanjang LOC di sektor Poonch. Setelah formalitas medis resmi, keduanya diserahkan kepada polisi dan pemerintah daerah untuk diinterogasi lebih lanjut. Seorang juru bicara pertahanan mengatakan bahawa upaya sedang dilakukan untuk pemulangannya secepat mungkin.
Angka kesembuhan COVID-19 di dalam negeri mencapai 94,37%. Dengan 32,981 infeksi COVID-19 baru, total kasus di India telah naik menjadi 9,677,203. Kementerian Kesihatan menyebutkan 391 orang kehilangan nyawa dalam pandemi dalam 24 jam terakhir. Dengan ini, jumlah korban tewas mencapai 140,573 orang. Total kasus aktif di negara ini saat ini mencapai angka 396,729. Dengan 39,109 pelepasan baru dalam 24 jam terakhir, total kasus yang keluar adalah 9,139,901. Tingkat pemulihan berada pada angka 94,37%. Badan ICMR menyebutkan totalnya 1,477,876 sampel yang diuji COVID-19 hingga hari Minggu. Dari jumlah tersebut, 801,081 sampel diuji pada hari Minggu. India mengalahkan Australia dengan selisih 6 wiket dalam turnamen T20 kedua untuk meraih 3 seri pertandingan 2-0. India mengalahkan Australia dengan 6 wiket di T20 kedua di lapangan kriket Sydney pada hari Minggu. Dengan kemenangan ini, India juga memenangkan 3 seri pertandingan. India memenangkan pembukaan internasional turnamen 2020 pada hari Jumaat di Canberra dengan 11 run. Pertandingan terakhir akan dimainkan pada tanggal 9 Desember. Mengejar target 195 runs, India menyelesaikan pertandingan dengan 2 bola tersisa dengan kehilangan 4 wiket. Dalam prosesnya, Hardik Pandya dinobatkan sebagai man of the match karena mengumpulkan 42 run-nya dari 22 bola. Dia tetap tidak jatuh. Pencetak angka terbanyak Shikhar Dhawan mencetak 52 run untuk regunya. Sebelumnya, Australia ketika mengadakan batting mencetak 194 runs dalam 20 overs dengan kehilangan 5 wiket. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul India akan meningkatkan hubungan dengan negara-negara CLMV. Konklav bisnis yang ke-6 dari India dan negara-negara CLMV iaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam diadakan melalui platform virtual iaitu Maya. India dan negara-negara CLMV terikat bersama tidak hanya melalui kedekatan geografis tetapi juga oleh hubungan sejarah dan warisan budaya bersama. Pandemi COVID-19 adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengubah cara hidup kita. Bahkan setelah beberapa bulan memerangi pandemi, kami tidak yakin tentang tingkat kerusakan sebenarnya yang disebabkan oleh hilangnya nyawa, mata pencarian dan ekonomi di kawasan tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengumumkan kontribusi sebesar $1 juta AS untuk dana respons COVID-19 ASEAN dan menyerukan kerjasama yang lebih besar di bidang pengobatan tradisional selama KTT India ASEAN ke-17 pada tanggal 12 November tahun 2020. India telah memainkan peranan utama dalam tetap membuka rantai pasukan global untuk obat-obatan esensial dan menggerakkan tim bantuan medis yang terdiri dari para dokter, perawat dan para medis selama krisis ini. Tidaklah berlebihan bahawa India telah mendapatkan gelar apotek dunia dengan menyediakan obat-obatan penyelamat hidup berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua orang yang membutuhkan di seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyoroti kerjasama terkait COVID-19 India di sini untuk negara-negara CLMV. India telah menyediakan obat-obatan dan perbekalan kesihatan untuk Laos dan Myanmar. India percaya bahawa pencarian intervensi farmasi yang efektif untuk COVID-19 adalah upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif. Dalam hal ini, India mengharapkan kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan vaksin dan obat
Bahkan saat kami siap untuk berbagi vaksin COVID dengan mereka kapanpun tersedia. Skema Projek Impak Cepat atau KIP telah menjadi salah satu andalan utama kerjasama New Delhi di negara-negara CLMV sejak tahun 2015. Di bawah skema KIP, 29 proyek telah diselesaikan di negara-negara CLMV sejak awal. Saat ini 39 proyek sedang dalam pelaksanaan di mana 25 proyek telah diberi sanksi pada tahun 2020. Bidang kerjasama baru iaitu pengelolaan sumber daya air juga telah ditambahkan di bawah skema KIP tahun ini di mana 7 proyek telah diberi sanksi di Vietnam yang ditujukan untuk membangun infrastruktur untuk pengelolaan air yang efisien di daerah rawan kekeringan. India beryakin bahawa promosi bisnes dan investasi swasta penting untuk pertumbuhan di kawasan CLMV. Untuk mencapai tujuan ini, dana pengembangan proyek berjudul Dana PDF CLMV dengan korpus 5,000 juta rupiah telah dibuat oleh pemerintah India untuk mempercepat investasi dari sektor swasta India di wilayah CLMV dengan membangun pusat manufaktur di negara-negara CLMV. Dalam hal ini, saat ini 2 proyek di Myanmar dan masing-masing 1 proyek di Vietnam dan Kamboja telah diidentifikasi untuk bekerjasama dengan sektor swasta India. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas merupakan bidang kerjasama yang amat penting antara India dan negara-negara Mekong yang mencakup semua negara CLMV plus Thailand. Dalam hal ini, India telah memperpanjang dan menyediakan garis kredit LOC ke wilayah Mekong mencairkan totalnya sebesar $580 juta AS untuk berbagai proyek yang meliputi pembangkitan tenaga listrik dari air, konektivitas digital, elektrifikasi pedesaan, skema irigasi, pemasangan saluran transmisi, dan pembangunan lembaga pendidikan. Pekerjaan untuk operasionalisasi awal Jalan Raya Trilateral India, Myanmar, Thailand (IMT) sedang dikerjakan dan sebuah proposal juga sedang dipertimbangkan oleh Laos untuk perpanjangan Jalan Raya Trilateral IMT ke arah timur. India dan negara-negara CLMV memiliki sejarah dan budaya yang panjang yang saling berhubungan. India terlibat dalam restorasi dan pelestarian berbagai tempat warisan dunia di negara-negara CLMV yang meliputi pekerjaan restorasi di Candi Ta Prohm dan Candi Priya Vihar di Kamboja, Wat Phao di Lao PDR, Candi Mai San di Vietnam, dan Candi Ananda di Myanmar. India juga telah mendirikan Museum Tekstil Tradisional Asia MGC di Siam Reap di Kamboja dengan tujuan melestarikan dan memamerkan warisan tekstil yang kaya dan hidup di kawasan Mekong Gangga. Berkutat pada visi India tentang Indo-Pasifik, di mana negara-negara CLMV menjadi bagiannya, demikian kata Menteri Luar Negeri, India membayangkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan dengan penekanan pada sentralitas ASEAN, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara di kawasan, damai resolusi perselisihan, penghindaran, penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan dan kepatuhan terhadap hukum, aturan dan regulasi internasional dengan semua negara di kawasan dan mereka yang memiliki kepentingan di dalamnya untuk meningkatkan keamanan dan pertumbuhan untuk semua di kawasan SAGAR, yaitu SAGAR. Hidup dan biar hidup adalah ethos peradaban bersama di India dan negara-negara CLMV. Sekian.